Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muhajir Aswad dari D4 Teknik Elektronika. NIM saya 192515214. Dalam mata kuliah Mikrokontroler dan Interface. Dosen mata kuliah saya yaitu Dr. Hendra Jaya SPD MT beserta Muhammad Akil SPD MT. Mana judul PPT saya artikel mengenai mikrokontroler dan interface. Nah, pada PPT saya itu membahas 4 macam topik. Yang pertama, pengertian dari mikrokontroler. Yang kedua, macam-macam mikrokontroler. Yang ketiga, bagian-bagian dari mikrokontroler. Dan yang keempat, kelemahan dan kekurangannya apa. Nah, pengertian mikrokontroler. Apa itu mikrokontroler? Nah, mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil. Nah, di dalam suatu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, input, output atau port input output, ADC atau konversi analog ke digital. Mikrokontroler ini digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program, yang dimana mikrokontroler adalah komponen yang sangat umum dalam sistem elektronika modern. Penggunaannya sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, kantor, rumah sakit, bank, sekolah, industri, dan lain-lain. Mikrokontroler digunakan dalam sejumlah besar sistem elektronika seperti sistem manajemen mobil, keyboard komputer, alat ukur elektronik, televisi, radio, telepon digital, dan lain-lain. Mikrokontroler dapat kita gunakan untuk berbagai aplikasi, misal untuk pengendalian, otomasi industri, akuisisi data, telekomunikasi, dan lain-lain. Keuntungan menggunakan mikrokontroler yaitu harganya yang murah, dapat diprogram berulang kali, dan dapat kita program sesuai dengan keinginan kita. Nah, saat ini keluarga mikrokontroler yang ada di pasaran yaitu Intel 8048 dan Intel 8051, Motorola 68HC11, Microchip PI, Hitachi H8, dan Atmel AFR. Selanjutnya yaitu macam-macam mikrokontroler, di mana macam mikrokontroler terbagi dari dua, yaitu RICS, yang dimana RICS itu ialah Reduced Instruction Set Computer. RICS itu memiliki instruksi yang terbatas tapi memiliki fasilitas yang lebih banyak. Nah, akan tetapi CISC yaitu Complex Instruction Set Computer, yang dimana ini CISC instruksinya bisa dikatakan lebih lengkap tapi dengan fasilitas yang secukupnya, atau dengan kata lain kebalikan dari RICS, dimana RICS itu memiliki instruksi yang terbatas tapi fasilitas yang banyak. Nah, ini CISC dia memiliki instruksi lengkap tapi dengan fasilitas yang terbatas atau secukupnya. Nah, bagian-bagian dari mikrokontroler, yang pertama yaitu port serial, kedua pengatur waktu dan penghitung, ketiga ADC atau pengonversi dari analog ke digital, dan DAC yaitu pengonversi digital ke analog, dan CPU. Selanjutnya memori, selanjutnya port input dan output paralel, dan yang terakhir kontrol interupsi dan blok khusus. Nah, dalam mikrokontroler terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing mikrokontroler. Yang pertama itu kelebihannya, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer.
harus ada komponen digital tambahan lainnya. Nah, selanjutnya dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input dan output tambahan. Yang keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Selanjutnya, kekurangan dari mikrokontroler, di mana mikrokontroler memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks dari mikroprosesor. Kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. Keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Nah, kurang lebihlah itu PPT saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.